Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, para pencinta matematika. Perkenalkan, nama saya Suhanda. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi matematik wajib. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik like, share, and subscribe. Check it out. Matematika wajib kelas 12 MIPA dan IPS. Judul materinya adalah geometri ruang. Subbab yang akan kita bahas adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Standar kompetensinya ini, itu menentukan kedudukan jarak dan besar yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kompetensi dasar adalah menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Tujuan pembelajarannya ada 5, yaitu menentukan kedudukan titik dan garis, kedudukan titik dan bidang, kedudukan antara dua garis, kedudukan garis dan bidang, dan kedudukan antara dua bidang. Ya, next. Pokok pembahasan yang akan kita bahas di materi ini yaitu yang pertama pengertian titik, garis, dan bidang plus aksioma Euclid. Yang kedua kedudukan titik terhadap garis dan bidang, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Oke, sekarang kita ke pengertian titik. Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran dan tidak berdimensi. Titik juga digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi nama, biasanya dengan huruf kapital seperti contoh di atas. Ada titik A, ada titik P. Pengertian garis. Garis memiliki ukuran panjang tetapi tak mempunyai ukuran lebar. Biasanya garis hanya diluluskan sebagian saja, disebut wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil G, H, K, atau menyebutkan nama dengan segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Lihat contoh yang pertama, ada garis G, dan yang kedua ada segmen atau ruas garis AB. Lanjut, bidang. Bidang memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakil bidang berbentuk persegi panjang, jajur genjang, atau yang lainnya. Biasanya diberi nama bidang alfa, beta, mu, atau yang lainnya dengan menyebutkan titik sudut bidang tersebut. Seperti contoh, ada bidang alfa, ada bidang ABCD, bidang mu, bidang beta, bidang ABCD, atau bidang yang lainnya. Oke, sekarang kita ke aksioma Euclid. Aksioma itu apa sih? Aksioma adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Euclid memperkenalkan 3 aksioma penting dalam geometri. Yuk kita lihat. Aksioma yang pertama, melalui dua buah titik sembarang tidak berhimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi kalau ada dua titik cuma bisa dibuat satu garis lurus. Aksioma yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang tersebut. Contoh gambar tersebut ya, titik A, B ada di bidang alfa. Next, aksioma yang ketiga, melalui 3 buah titik sembarang tidak pada satu garis hanya dapat dibuat sebuah bidang. Sebelum ke aksioma yang lainnya, kita lihat dalil yang pertama. Sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Jadi kalau ada dalil yang pertama, tiga titik sembarang. Kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Jadi ada garis, ada titik dalam satu bidang. Dalil ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis yang saling berhubungan. Ada garis G dan garis H. Dalil keempat, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis sejajar. Kedudukan titik terhadap garis. Nah, di gambar tersebut ada titik pada garis atau terletak pada garis dan titik B terletak di luar garis. Kedudukan titik terhadap bidang. Ada titik terhadap bidang dan ada titik di luar bidang. Kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, ada dua garis yang berpotongan. Dikatakan berpotongan jika ada satu titik persekutuan atau titik potong ketemu di titik A, seperti contoh.
Yang kedua, dua garis berhimpit. Ada lebih dari satu titik persekutuan karena garis G dan garis H benar-benar nempel, jadi tidak terlihat. Ketiga, dua garis bersilangan. Tidak berpotongan, tidak bersilangan, tidak tetap pada satu bidang. Jadi dikatakan garis bersilangan jika dua garis itu terlihat memotong tapi tidak berada di satu bidang. Contoh, ini garis, ini garis. Nah, begini ya teman-teman. Yang keempat, dua garis sejajar. Tak ada titik persekutuan dalam satu bidang. Jadi kalau garis sejajar, kalau diperpanjang tidak akan pernah ketemu atau titik persekutuannya tidak ada. Aksioma yang keempat, lanjutan tadi. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, lihat contoh gambarnya. Oke, sekarang kita lihat kubus. Kita contohnya. Garis G yang paling bawah berpotongan dengan AD, AE, BC, dan BF. Karena ada titik ketemunya, yaitu di titik A atau di titik B. Garis G sejajar dengan DC, EF, dan HG. Lihat, kalau sejajar itu berarti kemiringan sama. Garis G bersilangan dengan CG, DH, EH, dan FG. Nah, teman-teman perhatikan. Garis G dengan garis CG. Ya, mereka berada di bidang yang berbeda, maka dikatakan bersilangan. Garis G berhimpit dengan AB karena di satu bidang yang sama mepet, jadi nempel, maka dikatakan berhimpit. Kedudukan garis. Dalil tentang dua garis sejajar. Dalil kelima. Ada garis K sejajar garis L sejajar dengan garis M, maka garis K sejajar dengan garis M. Dalil yang keenam. Dalil keenam. K sejajar garis L, K dan L memotong G, maka K, L, dan G terletak dalam satu bidang. Dalil ketujuh. Garis K sejajar garis L, L menembus bidang alfa, maka garis K pasti menembus bidang alfa. Tuan, ada garis G sejajar bidang alfa. 3 garis memotong bidang, ada satu titik persekutuan titik tembus. Garis G memotong bidang alfa di titik A. Oke, kita lihat lagi ya. Ada bidang ABCD. Garis yang memotong bidang ABCD adalah AE, FB, CG, dan DH. Contohnya itu AE, dia memotong di titik A. FB baru memotong di titik B. Kalau ada titik pertemuan berarti dia artinya memotong. Garis G sejajar dengan bidang ABCD adalah EF, GH, EH, dan FG. Itu sejajar. Garis yang terletak di bidang ABCD berarti ada AB, ada AD, ada CD, dan ada BC. Kedudukan garis. Dalil tentang garis sejajar bidang. Dalil yang ke-8. Perhatikan, ada garis G, garis H. G sejajar dengan H. H terletak pada bidang alfa, maka garis G sejajar dengan bidang alfa. Itu kesimpulan ya. Dalil 9. A melalui G. G sejajar bidang beta, sehingga kesimpulannya adalah A dan beta sejajar dengan garis G. Dalil ke-10. Ada garis G, ada garis H sejajar. H sejajar bidang A, maka G sejajar dengan bidang alfa. Dalil ke-11. Alfa berpotongan dengan beta. Lihat, bidang alfa bidang beta berpotongan. A sejajar dengan G, beta sejajar dengan G, maka A sama B sejajar dengan G. Ya, kedudukan bidang. Yang pertama, dua bidang berhimpit. Kalau berhimpit tidak kelihatan ya karena dia nempel. Kedudukan bidang yang kedua ada dua bidang sejajar. Ada bidang alfa, ada bidang beta. Jadi sejajar, kedudukannya sama. Yang ketiga, dua bidang berpotongan. Artinya memiliki satu garis persekutuan atau garis potong. Ada bidang alfa, bidang beta. Jadi
ada titik pertemuannya. Lihat gambar kubusnya. ABCD sejajar dengan EFG karena ABCD di bawah, FGH di atas, jadi dia dikatakan sejajar. ABCD berpotongan dengan ABFE, BCGF, ADHG dan ADHI karena ini ABCD di bawah, ini ada sini berpotongan ada 4. Dari ke-12. Perhatikan gambarnya. A sejajar garis G, B sejajar garis H, maka A dan B berperan pada bidang A, G dan H berperan pada bidang B, maka bidang A sejajar dengan bidang B atau bidang beta. Dari ke-13, bidang alfa sejajar bidang beta, bidang mu memotong bidang alfa dan beta, maka alfa mu sejajar dengan beta mu seperti di gambar ya teman-teman. Dari ke-14, garis G menembus alfa, bidang alfa sejajar bidang beta, maka G pasti menembus bidang beta. Jadi kalau sejajar dia pasti menembus panjangannya. Dalil ke-15, G sejajar bidang alfa, bidang alfa sejajar bidang beta, maka G sejajar bidang beta. G. Dan ke-16, G terletak di bidang alfa, bidang alfa sejajar bidang beta, maka kesimpulannya G sejajar dengan bidang beta. Dalil ke-17, bidang alfa sejajar bidang beta, bidang mu memotong bidang alfa, maka bidang mu pasti memotong bidang beta. Dari 18, bidang alfa sejajar bidang beta sejajar bidang mu, maka bidang alfa pasti sejajar dengan bidang mu. Dan terakhir dari 19, bidang alfa sejajar bidang U, bidang beta sejajar bidang V, bidang alfa dan bidang beta berpotongan di alfa beta, bidang U bidang V berpotongan di UV, maka alfa beta sejajar UV. Oke, terima kasih itu penjelasannya.